Menurut gue, wakil rakyat kita tuh sekarang kerjanya lagi giat banget. Gimana nggak giat? Buat bahas satu RUU aja harus kerja sampai larut malam, diem-diem, terus nggak di tempatnya lagi. Apalagi yang dibahas itu RUU TNI yang mengancam adanya kematian supremasi sipil. Lagian menurut gue, biarinlah TNI itu jadi institusi pejuang kedaulatan. Jangan malah dipaksa bertransformasi menjadi institusi pejuang jabatan. Kan udah bener juga para prajurit kita berjuang dengan peluru dan juga belati di tangan. Jangan malah dipaksa berinovasi dengan pulpen di tangannya. Lagian biarinlah para prajurit kita bekerja apa adanya atau juga kerjaannya udah mulia. Jangan malah dipaksa seakan-akan institusi TNI kita jadi institusi yang kelihatan kurang kerjaannya. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia. Baru beberapa jam setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan, sudah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Banyak pengunjuk rasa yang sedang melakukan aksi kena pentung kepalanya, sampai berdarah dan juga badannya luka-luka. Sehari sebelumnya, kantor Tempo juga mendapatkan kiriman berupa kepala babi dari orang yang tak dikenal. Kantor Kontras dan orang-orangnya juga mendapatkan teror, baik secara langsung maupun melalui telepon. Masih mau bilang kalau duifungsi TNI itu bagus. Tanpa undang-undang resmi aja, banyak terjadi soal pelanggaran jabatan. Ataupun bisnis-bisnis kotor seperti yang viral kemarin tentang judi sabung ayam. Sampai bisnis tambang seperti yang dimiliki para jenderal di Papua. Kalau yang soal jabatan, ini saya bacakan daftar prajurit aktif yang sedang menjabat di lembaga sipil. Yang pertama, Maijen TNI Novi Helmi Prastya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. 2. Maijen TNI Mariono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. 3. Maijen Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. 4. Laksamana Pertama TNI Ian Heriawan di Badan Penyelenggara Haji. 5. Letkol Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. 6. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad. Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama PT PAL. Dan masih ada lebih dari 2.500 prajurit aktif yang menjabat di lembaga sipil lainnya. Buat yang nanya sumbernya, bisa dibaca sendiri di Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Metro TV News, lawjustice.co, dan masih banyak media yang lainnya. Sekarang kita tahu kan, kenapa Undang-Undang TNI ini sangat dikebut sampai rapatnya serba tertutup. Ya karena dari 7 orang yang telah aku sebutkan tadi, baru Letkol Teddy yang sudah aman karena tidak melanggar undang-undang. Yang lainnya, coba cek aja. Nggak ada tuh pos untuk BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan juga Badan Penyelenggara Haji. Jadi polanya sudah terbentuk. Isi dulu jabatannya, undang-undang mah belakangan. Lama-lama juga akan ada lagi tuh fraksi militer di DPR atau DPRD. Kemarin kan juga sudah disahkan bahwa TNI bisa masuk ke Kejaksaan Agung. Jadi ya lengkaplah sudah. Trias politika semuanya dikuasai. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Besok lebaran, enaknya beli baju lebaran apa rompi anti peluru ya? Sekilas tentang RUU TNI, ini berpotensi mengembalikan duifungsi TNI, yang artinya TNI bisa mengisi jabatan-jabatan sipil, baik itu di politik, sosial, ekonomi, dan semua sektor sipil yang ada. Kenapa kita harus menolak RUU TNI? Jadi kedepannya, mencari pekerjaan di Indonesia akan jauh-jauh lebih susah. Karena selain kita harus pintar menjilat menjadi buzzer, kita juga harus bersaing dengan orang yang punya orang dalam dan bersaing dengan orang yang punya senjata.
Setiap hari aja kita belum selesai nih sama gebrakan orang-orang coklat. Sekarang ditambah gebrakan orang-orang hijau. Ya Allah, ke siapa lagi kita harus percaya? Emang sih jargon lu pada TNI kuat bersama rakyat, tapi nggak bersama di semua sektor, Pak. Nggak usah so akrab, nggak usah so deket. Karena anak kecil juga tahu, Pak. Kalau kita habis selesai main perang-perangan, mau pindah ke permainan selanjutnya, simpen dulu senjatanya. Baru boleh main permainan selanjutnya. Karena kita nggak pernah lihat skenario kita main masak-masakan gitu. Pak, beli mie ayam dong. Oh iya, sebentar dibuat. 10.000 harganya. Oh iya, ini uangnya. Lu makan mie ayam gitu. Nyam. Dah, mie ayam apa ini? Tidak enak rasanya. Nggak pernah ada skenario kayak begitu. Nggak pernah. Tapi kan lu nggak pernah hidup di zaman Orba. Jangan banyak omong deh. Iya betul. Alhamdulillah gue nggak pernah hidup di zaman Orba. Tapi gue hidup di keluarga dimana kakek dari sisi ayah itu purnawirawan TNI. Kakek dari sisi ibu itu sipil, pedagang. Enaknya ketika lebaran lebih enak ke sipil. Duit THR yang lebih banyak daripada pihak ayah yang peraturannya lebih banyak daripada duit THR-nya. Kenapa gue harus bersuara tentang revisi UU TNI ini? Toh nggak akan mempengaruhi hidup gue. Pemikiran kayak gini sama persis kayak pemikiran kenapa gue harus cerdas memilih presiden. Toh pada akhirnya siapapun yang terpilih, gue akan nyari makan sendiri, gue akan nyari kerja sendiri. Lu lihat hasilnya sekarang, efisiensi di mana-mana. Bapak lu nganggur. Tapi yang dicariin kerja sama pemerintah bukan buat bapak lu, tapi buat TNI. Dan kalau undang-undang ini sah, jangankan lu protes, lu baru ngomong ditembak, pala bapak lu ditembak. DPR ini Dewan Perwakilan siapa sih? Kalau benar-benar perwakilan rakyat, ya harusnya tahu dan paham betul apa yang rakyat inginkan. Sekarang itu lagi marak-maraknya kasus korupsi Pertamina, oplosan gas, emas antam, sampai minyak goreng. Harusnya sahkan tuh RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Fokus DPR harusnya bukan malah buru-buru untuk mengesahkan revisi RUU TNI. Negara ini udah dirugiin ribuan triliun, tapi lucunya yang difokuskan sama DPR ya bukan itu. Seolah lengah dan acuh tak acuh atas fakta yang terjadi. Jadi siapa yang kalian wakilin? Kepentingan individu atau kelompok? Gak salah Gus Dur sama IR Soekarno ingin membubarkan DPR. Dan poin pentingnya RUU TNI ini memberikan perluasan terhadap militer untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalian bisa bayangin? Kita kembali ke masa Orde Baru. Bayangin aja, kalau misalnya kalian protes, diselesaikannya ya dengan cara militer. Udahlah bikin kebijakan sambil ngumpet, di hotel lagi, katanya efisiensi. Menggelar rapat tertutup, biar apa? Tertutup kan artinya memang ada yang ditutup-tutupi. Koreksi kalau bener. Tolak dui fungsi ABRI ini. Negara ini negara demokrasi, bukan negara militer dan otoriter. Masyarakat aja banyak yang nganggur, enak banget mereka kelimpahan jabatan. Berilah jabatan pada ahlinya biar selamat. Jangan sampai terulang negara Orba Jilid 2. Reformasi kita dulu berusaha memisahkan TNI dari politik. Jadi pikir deh, ini kemajuan atau kemunduran. Satu job desk saja keteteran. Lah ini mau ngambil double. Kasian gak tuh orang yang sekolah tinggi-tinggi belajar mati-matian nggak kebagian job alias jadi pengangguran endingnya. So tulis pendapatmu di drop komen dan share video ini. Yes, selamat kepada rakyat Indonesia. UU perampasan aset korupsi sudah disahkan. Mimpi di siang bolong ya. Yang ada perampasan aset rakyat tuh disahkan, ya kan? Pajak kendaraan nunggak, disita motor. Padahal satu-satunya motor buat cari makan, buat keluarga, ya kan? Apalagi yang diharapkan? Mau sampai kapan kayak gini Indonesia nih? Ayo rakyat, suarakan kebenaran. Gak usah takut.